Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anam Pertiwi dan juga ada teman-teman saya yaitu Yosifina Boromilala, Veronica Patesia Luman Gaol, Rismas Ulinari Tonga, Patuan Koko. Untuk mempersingkat waktu, kami akan memulai presentasi dengan judul Motivasi dalam Organisasi dan Manajemen. Saya akan menjelaskan tentang pengertian motivasi. A. Pengertian motivasi. Motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai tujuan individu. Sikap dan nilai tersebut merupakan suatu insibel yang memberikan kekuatan untuk mendorong individu dalam mencapai tujuan. Selain itu, motivasi dapat diartikan sebagai dorongan individu untuk melakukan tindakan karena mereka ingin melakukannya. Apabila individu termotivasi, mereka akan membuat pilihan yang positif untuk melakukan sesuatu karena dapat memuaskan keinginan mereka. Menurut Robin, motivasi adalah keinginan untuk melakukan sebagai kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan-tujuan organisasi, yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu untuk memenuhi suatu kebutuhan individual. Motivasi adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu dalam memenuhi beberapa kebutuhan individual. Karena sangat luasnya ranah motivasi dalam peri kehidupan Indonesia, maka untuk memahami motivasi perlu dipahami asumsi dasar motivasi. Stoner atau dalam Wahjono 2010-78 mengatakan bahwa terdapat 4 asumsi dasar motivasi, yaitu 1. Motivasi adalah hal-hal yang baik. Seseorang termotivasi karena dipuji atau sebaliknya bekerja dengan penuh motivasi dan karenanya seseorang dipuji. 2. Motivasi adalah satu dari beberapa faktor yang menentukan prestasi kerja seseorang. Faktor yang lain adalah kemampuan, sumber daya, kondisi tempat kerja, kepemimpinan, dan lain-lain. 3. Motivasi bisa habis dan perlu ditambah suatu waktu. Seperti pada beberapa faktor psikologis yang lainnya yang bersifat siklilal, maka pada saat berada pada titik terendah, motivasi perlu ditambah. 4. Motivasi adalah alat yang dapat dipakai manajemen untuk mengatur hubungan pekerjaan dalam motivasi. Teori motivasi. B. Teori motivasi. Terdapat banyak teori motivasi yang mulai berkembang pada dasawarsa 1950-an. Setidaknya ada 6 teori yang akan dibahas untuk memahami apa yang dimaksud dengan motivasi. Setiap teori akan berusaha untuk menguraikan berbagai manusia itu dan dapat menjadi seperti apa. Oleh karenanya, sebuah teori motivasi mempunyai isi dalam bentuk pandangan tertentu mengenai manusia. Isi teori motivasi membantu kita memahami dunia keterlibatan manajer dan karyawan saling terlibat setiap hari. Karena teori motivasi mencakup pengembangan manusia, isi dari teori motivasi juga membantu manajer dan karyawan dalam dinamika kehidupan organisasi. Teori motivasi ini diungkapkan oleh Frederick Taylor yang menyatakan bahwa pekerjaan hanya termotivasi semata-mata karena uang. Konsep ini menyatakan bahwa seseorang akan menurun semangat kerjanya bila upaya yang diterima dirasa terlalu sedikit atau tidak sebanding dengan pekerjaan yang harus dilakukan Griffin. 1998-259 menurut Wahjono 2010-79 akan dibahas 3 teori awal tentang motivasi atau teori jenjang kebutuhan Maslow, teori X dan Y, McGregor, dan teori 2 faktor. 1. Teori jenjang kebutuhan Maslow hipotesiskan bahwa dalam diri manusia terdapat 5 kebutuhan yang berjenjang, mulai dari kebutuhan tingkat dasar yang berupa fisiologis yang bersifat pemuasan ragawi tentang makanan, minuman, dan seks, kebutuhan akan keamanan dan rasa aman, kebutuhan akan sosial, kebutuhan akan penghargaan, sampai pada kebutuhan tertinggi yang dimiliki manusia, yaitu kebutuhan akan aktualisasi diri. Hanya akan timbul kebutuhan yang di atas di mana kala kebutuhan yang di bawahnya telah terpuaskan. Begitu seterusnya sampai pada jenjang yang tertinggi, yaitu aktualisasi diri. Menurut Robin, teori ini merupakan teori yang paling terkenal dari Abraham Maslow. Hipotesisnya, 1. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan manusia yang bersifat fisik.
seperti rasa lapar, haus, perlindungan, seks, kebutuhan fisik lain. 2. Kebutuhan rasa aman merupakan kebutuhan manusia yang muncul setelah kebutuhan fisik terpenuhi, antara lain keselamatan dan perlindungan terhadap kerugian fisik dan emosional. 3. Kebutuhan sosial ialah kebutuhan manusia yang muncul karena adanya interaksi sosial antara manusia dengan manusia lainnya dan antara manusia dengan kelompok, mencakup rasa kasih sayang, rasa memiliki, rasa menerima, dan persahabatan. 4. Kebutuhan penghargaan, yaitu kebutuhan manusia yang lebih bersifat kepentingan pribadi atau ego, mencakup faktor penghargaan eksternal seperti status, pengakuan, dan perhatian. 5. Kebutuhan perwujudan atau aktualisasi diri adalah kebutuhan seseorang menjadi manusia sesuai kecakapannya, antara lain pertumbuhan, pencapaian, potensi, dan pemenuhan kebutuhan diri. Konsep dasar mengenai perspektif penghargaan. Perspektif penghargaan dapat dikatakan merupakan kelanjutan dari perspektif keseimbangan dan keadilan mengenai motivasi. Perspektif memandang bahwa motivasi seorang dalam berperilaku dan bekerja sangat tergantung pada berbagai pilihan penghargaan yang akan diperolehnya berdasarkan tingkatan perilaku dan pekerjaan yang akan dilakukannya. David Nadler dan Edward Lawler mengemukakan beberapa asumsi sebagaimana dikutip oleh Stoner, Freeman, dan Gilbert yang berkaitan dengan perilaku manusia dalam organisasi yang berkaitan dengan pengharapan seseorang dalam organisasi tersebut. 2. Dorongan terhadap motivasi komponen. Ini merupakan tindak lanjut dari pengharapan terhadap hasil yang akan diperoleh. Jika seorang memiliki pikiran bahwa kinerja yang tidak baik akan berakibatkan pada perolehan sesuai dengan yang ia harapkan, katakanlah sebuah bonus, hal tersebut akan menjadi sebuah dorongan terhadap motivasi yang ada pada dirinya. 3. Pengharapan akan usaha yang dilakukan. Komponen ketiga ini merupakan langkah lanjut dari kedua komponen di awal. Jika seorang telah mengetahui bahwa suatu tindakan akan memberikan hasil atau balasan yang memang memadai dan sesuai dengan harapan, dan dirinya kemudian akan termotivasi olehnya, maka seorang akan menindaklanjuti dengan tindakan yang akan memberikan balasan atau hasil yang terbaik bagi dirinya. Kinerja yang lebih baik seperti apa kira-kira yang akan memberikan bahasan yang sesuai dengan apa yang diharapkannya. Pada dasarnya, seorang akan memilih tindakan yang akan memaksimumkan. Keempat asumsi tersebut adalah satu, perilaku sangat ditentukan oleh kombinasi dari berbagai faktor individu dan berbagai faktor lingkungan. 2. Perilaku individu dalam organisasi senantiasa ditentukan oleh kesadaran dari keputusan setiap individu. 3. Individu memiliki keragaman kebutuhan, pengharapan, dan tujuan. 4. Masing-masing individu cenderung berperilaku berdasarkan pilihan alternatif perilaku yang terkait dengan harapan mereka. Keempat asumsi tersebut di atas menjadi dasar dari apa yang dinamakan sebagai model pengharapan mengenai motivasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Stoner, Freeman, dan Gilbert, terdapat 3 komponen utama dari model pengharapan ini, yaitu pengharapan terhadap hasil yang akan diperoleh oleh dorongan terhadap motivasi dan pengharapan akan usaha yang perlu dilakukan. Pengharapan terhadap hasil yang akan diperoleh. Setiap orang senantiasa memiliki harapan terhadap sesuatu yang akan diperoleh. Jika mereka menunjukkan sesuatu yang diperoleh, jika mereka menunjukkan perilaku tertentu, seorang akan berpikir untuk memperbaiki cara kerja di perusahaan, mungkin memiliki berbagai pikiran terhadap yang diperoleh sebagai akibat perbaikan yang mungkin dilakukan tersebut. Apa yang akan diperoleh bisa jadi sebuah bonus, pujian, dan malah sebaliknya, tidak ada sesuatu yang diperoleh oleh harapan-harapannya. D. Perspektif keseimbangan dan keadilan mengenai motivasi. Perspektif keseimbangan dan keadilan atau equity perspectives mengenai motivasi berangkat dari asumsi dasar bahwa termotivasi tidaknya seseorang dalam organisasi atau lingkungan pekerjaan
sangat beruntung kepada anggapan apakah dirinya mendapatkan perilaku yang adil ataukah tidak dalam hal pengharapan yang diterimanya. Pada dasarnya, keseimbangan dan keadilan ini dapat diukur sebagai pertimbangan antara kontribusi pekerjaan dari individu atau job input, atau seperti keahlian pengetahuan kerja dan lain-lain, dengan pengharapannya diterima oleh individu tersebut, atau job request, atau seperti upah, insentif, dan sebagainya. Seseorang pada dasarnya memiliki kecenderungan untuk membandingkan dirinya dengan orang lain dalam sebagai hal, termasuk dalam hal pekerjaan. Seseorang yang mengerjakan sesuatu dengan kualitas katakanlah 80% dari standar yang telah ditetapkan, atau membandingkan apakah orang lain melakukan bahwa sama ataupun di atas 80% dari apa yang seseorang telah lakukan. Jika katakanlah kedua orang tersebut sama-sama mencapai kinerja yang sama, seseorang juga akan melakukan perbandingan apakah keduanya memperoleh balas jasa atau pengharapan yang sama atau tidak. Jika balasan yang diperoleh sama berdasarkan kinerja yang telah ditunjukkan masing-masing individu, maka seseorang tersebut akan senantiasa termotivasi untuk menunjukkan kinerja yang selama ini telah tercapai. Bahkan mungkin akan meningkatkan karena dirinya akan beranggapan bahwa pengharapan mungkin akan diberi lebih. Perspektif kebutuhan mengenai motivasi. Motivasi adalah proses kesediaan melakukan usaha tingkat tinggi untuk mencapai sasaran organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan usaha tersebut memuaskan kebutuhan sejumlah individu. Samsudin memberikan pengertian motivasi sebagai proses mempengaruhi atau mendorong dari luar terhadap seseorang atau kelompok kerja agar mereka mau melaksanakan sesuatu yang telah ditetapkan. Motivasi juga dapat diartikan sebagai dorongan atau driving force. Dimaksud sebagai desakan yang alami untuk memuaskan dalam memperankan kehidupan persaingan kerja yang sangat berat membuang masing-masing karyawan harus mempunyai motivasi tersendiri agar supaya setiap karyawan bekerja secara optimal dan sesuai yang diinginkan perusahaan. Jika seseorang mempunyai sebuah motivasi yang kuat, maka akan menimbulkan dampak positif pada dirinya untuk menjadi lebih baik dalam bekerja. Bahkan akan menimbulkan persaingan yang positif antar karyawan sehingga mempunyai nilai lebih di mata perusahaan. Baiklah, saya Krismes Ulinaritonga akan melanjutkan presentasi mengenai perspektif penguatan mengenai motivasi. Perspektif muatan pada motivasi, teori penguatan dengan melihat ada hubungan antara sikap dan konsekuensinya. Teori ini fokus untuk mengubah atau memodifikasi sikap kerja pegawai melalui penggunaan yang tepat akan penghargaan dan hukuman. Modifikasi sikap adalah nama yang diberikan pada serangkaian teknik yang digunakan dalam teori penguapan untuk memodifikasi sikap manusia. Asumsi dasar yang mendasari modifikasi sikap adalah hukum akibat yang mengatakan bahwa sikap yang diperkuat secara positif cenderung akan diulang dan sikap yang tidak diperkuat secara positif cenderung tidak akan diulang. Penguatan didefinisikan sebagai hal apa saja yang menyebabkan sikap tertentu untuk diulang atau ditahan. 4 alat penguatan yang ada adalah penguatan positif, pembelajaran, penghindaran, hukuman, dan peniadaan. 1. Penguatan positif adalah pemberian kesenangan dan konsekuensi bila dia sebagai kompensasi atas dilakukannya sikap yang diinginkan. 2. Pembelajaran penghindaran adalah penghapusan konsekuensi yang tidak menyenangkan yang menyikapkan sebuah sikap yang diinginkan. Pembelajaran menghindarkan kadang-kadang disebut penguatan negatif. 3. Hukuman adalah kerugian atas asing yang tidak menyenangkan dari seorang pegawai. Hubungan biasanya muncul menyertai sikap yang tidak diinginkan. 4. Peniadaan adalah penarikan akan penghargaan positif. Jika lewat penerapan
hubungan supervisor memberikan hasil yang tidak akan menyenangkan seperti caci maki. Peniadaan melibatkan pemotongan kenaikan upah, bonus, pujian, atau hal positif lainnya. Rancangan pekerjaan untuk memotivasi rancangan pekerjaan adalah aplikasi dari teori motivasi pada struktur kerja untuk meningkatkan produktivitas dan kepuasan. Pendekatan-pendekatan rancangan kerja umumnya dibagi menjadi penyederhanaan kerja, rotasi kerja, perluasan kerja, dan pengayaan kerja. Penyederhanaan pekerjaan mengejar efisiensi tugas dengan mengurangi jumlah tugas yang harus dilakukan seorang pegawai. Penyederhanaan kerja didasarkan pada prinsip yang diambil dari manajemen, ilmiah, dan keahlian di bidang industri. Tugas-tugas dirancang agar menjadi tugas yang sederhana, diulang-ulang, dan standarisasi. Rotasi pekerjaan secara sistematis memindahkan pegawai dari suatu pekerja ke pekerja lain yang karenanya meningkatkan jumlah tugas-tugas berbeda yang dikerjakan seorang pegawai tanpa menerapkan kompleksitas pekerjaan orang lain. Pemekaran pekerjaan menggabungkan beberapa tugas menjadi satu tugas pembantu dan lebih besar. Jenis rancangan seperti ini merupakan jawaban terhadap ketidakpuasan pegawai dengan pekerjaan yang selalu sederhana. Bukannya hanya satu pekerjaan, seorang pegawai dapat memegang tanggung jawab atas 3 atau 4 dan akan diberikan lebih banyak waktu untuk mengerjakannya. Ciri-ciri individu yang memiliki motivasi berorganisasi dalam melakukan sesuatu. Individu diharapkan mempunyai motivasi yang tinggi. Demikian pula dalam berorganisasi, mengemukakan bahwa individu yang memiliki motivasi tinggi dapat dilihat atau dicirikan dengan sikap dan perilaku antara lain. Sikap menyatu dengan pekerjaan. Individu selalu memprioritaskan pekerjaan, bertanggung jawab secara kreatif dan inovatif. Individu dalam bekerja berani menerapkan ide-ide yang menghasilkan kreasi dan inovasi baru. Kemampuan memperhitungkan dan menanggung resiko. Individu mampu untuk memprediksi resiko yang ada dalam pekerjaannya dan dapat mengambil keputusan yang baik ketika menghadapi sebuah kesempatan. Semangat kerjasama. Individu dalam kerja memiliki kemampuan untuk bekerja secara tim, optimisme berkarir. Individu memiliki pandangan positif terhadap perjalanan pekerjaannya di masa depan, rasa memiliki. Individu menjadikan masalah pekerjaan sebagai bagian pribadi dirinya, keinginan umpan balik. Individu selalu menginginkan feedback dari pekerjaannya. Motivasi dalam manajemen. Motivasi dalam manajemen adalah alat yang dapat digunakan pemilik bisnis atau manajer untuk mencapai tujuan tim mereka, membuat karyawan lebih dekat dengan tujuan mereka sendiri, dan menginspirasi produktivitas dan kebahagiaan di tempat kerja. Ketika karyawan termotivasi di tempat kerja, mereka akan sering bekerja lebih keras untuk menyelesaikan pekerjaan dan biasanya memiliki hubungan yang lebih baik dengan manajer mereka. Lingkungan kerja yang positif ini mendorong proyek tim yang lebih sukses dan kreativitas di antara rekan kerja. Berikut adalah beberapa langkah yang perlu diperhatikan ketika membawa motivasi ke tempat kerja. 1. Ciptakan lingkungan yang tepat. 2. Kenali karyawan Anda. 3. Membangun kepercayaan. 4. Bagikan nilai perusahaan. 5. Investasikan pada staf Anda. 6. Ciptakan insentif khusus. Demikian hasil presentasi kami. Semoga presentasi kami dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.